Ya, Anda kembali dalam The Inspiring Woman, masih bersama saya Afiliani dan juga masih bersama Direktur Keuangan Ibu Minarti dari DBS. Ya, Bu, tadi pertanyaan saya banyak orang mau dengar nih ya. Jadi masuk yang otoriter ya, transformasional ataukah demokratis gitu. Ini karena kan tipe pemimpin tuh ada, tapi apakah Ibu ini menjadi salah satu atau seperti apa tipe pemimpin? Oke, eh, saya rasa orang selalu berevolusi ya Bu ya. Jadi waktu saya masih timnya kecil, saya otomatis ada kriteria kerjaan-kerjanya apa. Jadi mungkin waktu itu lebih ke arah rutin. Jadi satu arah apa yang mesti dikerjakan. Oke, Tapi berarti sempat otoriter lah ya. ya, tapi Oke. setelah semakin kita naik ke atas, rasanya nggak bisa cuma menerapkan satu gaya kepemimpinan. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Oke. Apalagi sekarang milenial ya Bu. Di Betul, kantor kita betul. banyak sekali milenial. Harus demokratis kalau milenial ya. Iya, nggak mungkin kita selalu satu arah. Jadi saya maunya kayak begini, kerjain kayak gini, nggak bisa. Jadi kita harus lebih mengembrace mereka punya dialog. idenya apa, dialog. Jadi kadang ada di mana saat-saat di mana saya juga harus otoriter Bu. Di mana kalau misalnya menghadapi krisis kayak pandemi kemarin, kita banyak sekali hal yang harus diputuskan secara cepat ya. Jadi di mana misalnya ada tim yang terkena positif COVID, apa yang kita harus lakukan? Otomatis saya harus melakukan otoriter. Di mana saya harus ambil keputusan, ini harus kita lakukan. This is how we work. Ini pembagian pekerjaannya seperti ini. Jadi pembagian tempatnya seperti ini. Nah, tapi dalam hal-hal yang sifatnya di mana kita tuh lebih mau mengeluarkan ide-ide, kita mau meminta ini tim kita untuk berkontribusi lebih pada lebih kreatif, kita memang harus lebih demokratis. Ya, mendengarkan semua pendapat. Betul. Dan juga mengundang orang-orang yang mungkin tadinya takut-takut untuk bicara dan kita harus mengadres orang itu. Kadang kalau saya di meeting saya akan kayak gini, menurut pendapat kamu gimana? Mungkin orang itu akan kaget gitu. Tapi lama-lama jadi terbiasa ya. Jadi terbiasa. Kadang orang tuh selalu punya good idea, tapi kalau nggak dipanggil, benar. dia malah karena sifat orang beda-beda. Betul, kayak timid ya, kayak malu untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi disimpulkan Mbak ini termasuk pemimpin yang tergantung situasi. Jadi Betul. tidak pada situasi satu saja otoriter Betul, gitu ya. betul. Oke, good banget. Oke, nah kita sekarang dari kepemimpinan kita bicara di BS nih, karena biar bagaimanapun seorang pemimpin kan tidak lepas dari perusahaan yang dipimpinnya gitu ya. Nah kalau kita lihat nih banyak sekali award yang diperoleh ya. Pertama sebelum award itu adalah Digibank. Pertama di Indonesia tuh selalu diomongin Digibank ya. Nah gimana sih transformasi yang begitu cepat ya sebelum bank-bank lain melakukan, di BS termasuk yang utama gitu. Ini bagaimana proses transformasinya? Ini sih saya bersyukur ya Bu ya bisa bekerja di suatu bank yang punya visi yang sangat robust. Jadi even dari tahun 2014 DBS itu sudah mencanangkan digitalisasi. Luar Jadi, biasa, udah sebelum pandemi ya mereka betul, sudah lebih 2014. Jadi DBS itu memandang dirinya bukan hanya sebagai bank, bukan hanya bank, tetapi juga tech company. Jadi technology company. Nah kita itu punya akronim Bu ya, di DBS itu Gandalf. Jadi Gandalf itu kita D-nya itu adalah DBS. Jadi Gandalf itu G-nya Google, A-nya Amazon, N-nya Netflix, ya, D-nya DBS of course yang tadi ya, A-nya lagi Apple, L-nya lagi LinkedIn, F-nya Facebook. Jadi kita mau menempatkan diri kita sejajar dengan mereka ya. Dengan itu visi besar kita Bu, itu visi besar kita. Nah dari situlah kemudian dipikirkan apa-apa aja yang bisa kita transformasikan dari dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi mendahului sebelum bank-bank itu ya, makanya sampai sekarang tagline-nya seperti itu. Bahkan di dalam award juga ada bank paling aman ya kan, itu kan jarang sekali bank aman. 12 tahun ya berturut-turut 12 tahun berturut-turut. Itu bagaimana sih menjaga orang itu sampai menganggap bahwa ini bank paling aman gitu? Apa yang dijaga yang utama? Iya, tentunya kita selalu berkomitmen memberikan yang terbaik kepada nasabah ya Bu ya. Bahwa award itu datang dengan tanggung jawab, nggak hanya kalau kita misalnya award terus persepsi orang akhirnya jadi berubah. Hanya untuk mencari awardnya gitu ya. Tapi itu kan cepat sekali kita sliding down. Tapi 12 years in a row itu tuh something ya Bu ya.
Jadi makanya kita terus berinovasi, juga sebenarnya gini, memakai teknologi juga untuk sebenarnya menjaga keamanan nasabah. Jadi transaksi nasabah dan tentunya data nasabah, Bu. Itu kan dua hal yang sangat-sangat krusial ya untuk orang bertransaksi di bank. Jadi kalau kita bisa mengamankan dua hal itu dengan teknologi tentunya sangat bagus. Jadi kita selalu mengembangkan kayak face biometric, terus kemudian soft token, terus kemudian ada two way. Itu yang dilakukan untuk mengamankan ya. Jadi benar-benar itu teknologi berkembang terus dari waktu ke waktu. Betul. Jadi makanya 12 tahun itu luar biasa ya. Yeah. Sesuatu yang enggak ini banget gitu waktunya. Nah kemudian yang ketiga, the best bank ya kan, dan in the world lagi ya. Itu gimana tuh bisa mencapai, karena kan sebenarnya banyak bank-bank juga yang di dunia kan gitu ya, dan ini kan berpusat di Singapura gitu. Tapi ini bisa menjadi in the world gitu. Gimana ini cara menjaganya? Betul. Jadi kita bangga sih ya Bu ya, bahwa di DBS ini 3 tahun berturut-turut Bu mendapatkan award Best Bank in the World dari Global Finance dan Euromoney. 3 tahun berturut-turut lagi ya? Iya, 3 tahun. Jadi itu kenapa? Itu karena Bank DBS itu bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ke depannya kan. Itu hasil dari digitalization kita. Jadi dari tahun 2014 kita mentransformasi diri kita untuk menjadi bank digital. Jadi bukan hanya sistem-sistem yang di depan yang diperbaiki, tapi yang ke dalamnya juga Bu. Kayak misalnya saya di finance, kita juga harus bertransformasi gitu. Berarti ada tim risetnya dong yang selalu menunjukkan ini perlu kemana arahnya begitu. Itu kan jarang sekali dimiliki oleh perusahaan-perusahaan untuk melihat one step ahead gitu. Tapi selalu ngikut gitu ya. Tapi kalau ini kan nggak mendahului begitu. Betul. Kita selalu punya digital agenda dan setiap tahun itu dilihat perjalanannya itu, long term visionnya itu apa, terus dari tahun ke tahun apa yang harus kita capai. Bukan hanya sistemnya aja Bu, tapi orang-orangnya juga. Oh termasuk orang? Ya, gimana cara membuat orang berubah? Karena kan banyak sekarang yang perusahaan merasa gimana ya merubah orang itu ke transformasi digital ya. Karena jangan sampai banknya sudah ke arah digital, orangnya yang belum gitu. Nah apa yang dilakukan untuk membawa orang supaya memahami juga mengikuti digitalisasi ini? Nah ini banyak sekali cara ya Bu ya. Jadi tapi yang paling penting saya lihat itu adalah culture change-nya. Jadi from the top, jadi tone from the top. Jadi kalau misalnya nih mulai dari grup CEO, terus kemudian CEO di country, terus kemudian kita para direksi tidak menjalankan seperti itu, tentunya orang nggak akan ikut. Jadi culture itu penting banget. Dan kemudian tentunya adalah pelaksanaannya di lapangan. Kayak misalnya kita memapping pekerjaan-pekerjaan, mana kira-kira pekerjaan yang menurut kita setelah kita lihat-lihat ya Bu, kan kita lihat transformasi begitu kenceng ya Bu, pasti lingkungan kita akan berubah tahu. terus kan. Lingkungan berubah terus. Jadi 5-10 tahun mungkin ada kerjaan-kerjaan yang nggak relevan lagi Bu. Sudah nggak perlu lagi. Tapi orangnya ini masih jauh loh Bu dari pensiun. Nah gimana caranya kita, bank ini punya komitmen untuk benar-benar meng-upskill orang-orang ini Bu. Nanti ke depannya. Luar biasa ya. Ya, ke depannya supaya bisa menghandle pekerjaan yang lebih sesuai atau lebih relevan. Sementara pekerjaan yang sekarang ini. Jadi dia tetap dipakai gitu ya, karena dia mau berubah ya. Nah ini kan nggak mudah. Kebanyakan kalau memberikan training yang saya tahu itu ya sekedar ya mendapat sertifikat udah. Tapi kalau ini benar-benar sampai merubah orang itu dalam skillnya ya. Itu luar biasa. Nah kita di segmen berikutnya saya akan tanya begini, ke depan gitu ya, gimana melihat persaingan yang sekarang tidak hanya bank, tapi non bank ya, termasuk fintech ya, sekarang ada lagi namanya securities crowdfunding gitu ya. Itu akan menjadi tantangan buat bank ya, walaupun bank sudah digital, tetapi ini gimana Anda melihat persaingan? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus break dulu ya. Pemirsa, The Inspiring Woman akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini.